Judi online bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi ancaman nyata bagi masyarakat dan negara. Hari ini, negara mengambil langkah nyata dengan total aset yang dieksekusi sebesar 58 miliar 185 juta 165.803 rupiah. Inilah bukti nyata komitmen penegakan hukum untuk memutus rantai perjudian online dan menghadirkan keadilan substantif. Langkah ini menjadi simbol harapan bagi Indonesia, masyarakat yang terlindungi, institusi yang kuat, dan masa depan bangsa yang terbebas dari kejahatan digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam presisi. Yang terhormat Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Himawan Bayu Aji SH SIK MH. Yang kami hormati Karopenmas Diphumas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko SIK MIKOM. Yang kami hormati Direktur D Jambidum Kejaksaan Agung RI, yang diwakili Jaksa Utama Pratama Mutakin Harahap SH MH. Yang kami hormati Wadir Tibit Siber Barreskrim Polri, Kombes Pol Andri Sudarmadi SIK MH. Yang kami hormati Kepala Bagian Administrasi pada Sesdep Kamtibmas Kemenko Polkam, Kombes Pol Dodi Suryadin. Yang kami hormati Analis Keuangan Negara Ahli Madya Kemenkeu, Bapak Sunawan Agung Saksono. Yang kami hormati Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Bapak Danang Tri Hartono SEMH. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang diwakili Kasibidum Muhammad Irham Fuadi SHMH. Yang kami hormati Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bapak Effendi SH. Yang kami hormati Legal Operational Biro Head Bank Sentral Asia Ibu Fendi Huta Barat. Yang kami hormati Group Head Legal BRI Bapak Kus Haryono. Yang kami hormati pejabat utama Direktorat Tindak Pidana Siber, tamu undangan, serta seluruh rekan-rekan media yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan limpahannya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini. Selanjutnya mohon izin berkenan kepada Bapak Karopenmas Diphumas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Truno Yudo Wisnu Andika SIK MIKOM untuk membuka acara pada pagi hari ini. Mohon izin Bapak, kami persilakan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan, tadi sebagaimana yang disampaikan oleh MC pada hari ini, yang pertama tentunya kita mari bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita masih diberikan kekuatan dan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas yang dengan baik. Rekan-rekan, MC tadi menyampaikan ada beberapa narasumber di hadapan teman-teman media seluruhnya. Tentu ini adalah wujud dan komitmen negara hadir dalam menindaklanjuti serta melakukan langkah-langkah secara sinergi, kolaborasi. Maka hari ini akan dipimpin oleh Pak Dir Siber Polri, Barreskrim Polri, yaitu Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Himawan Bayu Aji SHSK MH, dan nantinya juga akan ada beberapa narasumber dari yang terkait. Dalam hal ini di sini ada Kejaksaan Agung dan juga ada Kejaksaan Negeri dari Jakarta Pusat.
kemudian juga dari Menteri Keuangan, kemudian juga dari PPATK, kemudian dari Pengadilan Negeri, dan tentunya ada dari Kemenko Polhukam RI. Rekan-rekan, hari ini ruang lingkup pada press conference yang akan disampaikan yaitu penyerahan hasil objek eksekusi terhadap harta yang dirampas untuk negara sebagai implementasi Perma tahun nomor 1 tahun 2013 yang bersumber dari tindak pidana pencucian uang dan dari tindak pidana perjudian online. Maka untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Direktur Siber Barreskrim Polri untuk menyampaikan hasil daripada proses eksekusi sampai dengan nanti penyerahan. Kami persilakan kepada Bapak Direktur. Terima kasih Bapak Karopenmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hadir di tempat ini. Dalam rangka kita akan melaksanakan rilis. Di tengah-tengah kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Terima kasih yang utama kepada rekan-rekan media yang berkenan meluangkan waktu untuk meliput kegiatan ini. Yang saya hormati dan saya banggakan, Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Bapak Danang Trihartono, ini teman diskusi saya, karena beliau yang selalu memberikan masukan terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan terkait dengan hasil LHA-nya PPATK. Selamat datang Pak Danang, terima kasih. Pak Karopenmas, di Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyodo Wisnu Andiko, Kasubdit Pra Penuntutan Direktorat D Jampidum Kejagung, Bapak Mutakin, SHMA, Kasipidum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Bapak Muhammad Irham Fuadi, SHMH, Kabak Administrasi Sesdep Kamtipmas Kemenko Polhukam, Kombes Pol Dodi Suryadin, Analis Keuangan Negara, Ahli Matia Kementerian Keuangan, Bapak Sunawan Agung Saksono beserta tim. Kemudian Kepala Badan Operasional Hukum Bank BCA atau yang mewakili Ibu Feni Huta Barat beserta tim. Kepala Divisi Hukum Bank BRI Bapak Kusaryono beserta tim. Kabak Penum, Wadir Tipit Cyber, Kasubdit Direktorat Cyber, serta yang hadir pada hari ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bahwa hari ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Karopenmas, kita melaksanakan rilis terkait dengan eksekusi terhadap harta kekayaan yang dirampas untuk negara sebagai implementasi Perma nomor 1 tahun 2013 yang bersumber dari TPPU dan tindak pidana perjudian online. Direktorat Cyber Barreskrim Polri melaksanakan kegiatan strategis berupa penyerahan hasil objek eksekusi terhadap harta yang dirampas untuk negara. Dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata implementasi peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2013, khususnya terkait aset yang bersumber dari tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan pidana asal perjudian online. Kami perlu tegaskan bahwa eksekusi aset hari ini merupakan tindak lanjut konkret dari laporan hasil analisis atau LHA yang diberikan oleh PPATK kepada Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri yang melaksanakan kegiatan eksekusi putusan pengadilan adalah komitmen Polri dalam mendukung program prioritas pemerintah berkaitan dengan optimalisasi aset recovery yang berasal dari tindak pidana khususnya perjudian online. Kami menyadari bahwa tindak pidana perjudian online telah merugikan tatanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penerapan Perma nomor 1 tahun 2013
berkaitan dengan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang, khususnya judi online, merupakan proses penegakan hukum tidak hanya pada pemidanaan pelaku, tetapi berlanjut hingga perampasan aset hasil kejahatan kepada negara. Hari ini, kami menyerahkan hasil objek eksekusi tersebut kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai representasi pemerintah untuk selanjutnya disetorkan menjadi pemasukan negara. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tindak lanjut LHA PPATK dan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. Berikut adalah akumulasi data penanganan yang telah dilaksanakan. Direktorat Tindak Pidana Baris Krim Polri menerima 51 laporan hasil analisis dari PPATK berasal dari transaksi 132 website judi online dengan total penghentian sementara senilai 255 miliar 757.671.888 rupiah dari 5.961 rekening. Kami telah menindaklanjuti LHA tersebut menjadi 27 laporan polisi. Adapun 11 laporan polisi dari 21 LHA masih dalam proses penyidikan. Telah dilakukan penyitaan dana senilai 142 miliar 17 juta 116.090 rupiah dari 359 rekening. Dan dana yang masih dalam proses pemblokiran senilai 1 miliar 678 juta 2.710 rupiah dari 40 rekening. Saat ini 16 laporan polisi dari 20 LHA telah selesai hingga putusan pengadilan atau sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dengan total nilai aset yang kami serahkan kepada negara melalui Kejaksaan Agung yang pada hari ini sejumlah 58 miliar 183.165.803 rupiah dari 133 rekening. 1 LHA telah kami selesaikan melalui mekanisme reguler, penerapan KUHP dan Undang-Undang ITE, dan 9 LHA masih dalam proses penyelidikan. Jadi perlu diketahui kepada rekan-rekan bahwa dalam penanganan perjudian online ini, kita ada melaksanakan kegiatan reguler, kemudian ada dengan mekanisme Perma 1 2013. Hari ini adalah kita melaporkan atau mempublikasikan terkait dengan hasil penanganan Perma nomor 1 tahun 2013. Bahwa upaya penindakan yang telah dilaksanakan ini tidak hanya terhadap penyelenggara maupun operator, penindakan juga dilaksanakan terhadap operasional transaksi keuangan perjudian online melalui tindak pidana pencucian uang sebagai upaya menghentikan operasional judi online. Dalam kesempatan ini, kami menegaskan bahwa kerjasama dengan pihak perbankan sangat penting, terutama dalam fungsi pencegahan. Kami mengharapkan agar perbankan dapat memperketat prosedur pembukaan rekening dengan menerapkan prinsip Know Your Customer atau KYC dan anti-money laundering secara ketat dan menyeluruh. Jangan sampai ada rekening yang digunakan sebagai sarana operasional perjudian online. Perbankan diharapkan memiliki sistem deteksi dini untuk menutup ruang gerak para pelaku yang mencoba menyalahgunakan sistem keuangan kita. Berkaitan dengan efisiensi penegakan hukum, kami juga mengharapkan bahwa tadi hasil diskusi kami dengan perbankan, ternyata kami dapat satu kesepakatan bahwa pemeriksaan untuk rekening-rekening yang tersebar yang digunakan oleh pelaku tindak pidana perjudian ini bisa dilaksanakan hanya di satu tempat, yaitu di kantor pusat. Ini adalah suatu
bentuk sinergitas yang bagus, yang baik, sehingga kita mendapatkan satu solusi untuk mempercepat penanganan perjudian online. Keberhasilan eksekusi aset hari ini adalah bukti kuatnya sinergitas antar kementerian lembaga. Sinergi ini memastikan bahwa proses hukum terhadap tindak pidana perjudian online masih menjadi perhatian kita bersama. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak PPATK, Kejaksaan Agung, Kemenko Polhukam, Kemenku, serta pihak perbankan dan seluruh masyarakat yang memberikan informasi terkait dengan penanganan kasus perjudian online ini. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya penyerahan simbolis objek eksekusi dari Direktur Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang diwakili Kasipidum dan disaksikan oleh Direktur Dejampidum Kejaksaan Agung RI yang diwakilkan dengan Jaksa Utama Pratama. Mohon izin Bapak berkenan untuk maju ke depan. Perlu diketahui seluruh undangan dan rekan-rekan media bahwa penyerahan secara simbolis dana aset negara hasil rampasan berdasarkan 14 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sejumlah 58.185.165.803 rupiah yang merupakan hasil penanganan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana perjudian melalui mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013 yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang mana sebelumnya telah dilakukan tahap 2 penyerahan objek eksekusi dari rekening penampungan Barreskrim ke rekening penampungan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Februari 2026. Giat simbolis penyerahan hasil eksekusi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kepada Kemenkeu, mohon izin berkenan kepada Bapak Sunawan Agung Saksono untuk maju ke depan. Perlu diketahui juga penyerahan simbolis dana aset negara dengan jumlah yang sama yang merupakan hasil penanganan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana perjudian melalui mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013 dan eksekusi oleh Kejaksaan Agung RI terhadap putusan Perma tanggal 4 Maret 2026 kepada Kementerian Keuangan. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan giat simbolis penyerahan 14 tembusan berita acara eksekusi objek putusan Perma nomor 1 tahun 2013 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat RI kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Baik, mohon izin, terima kasih Bapak. Rangkaian objek eksekusi telah selesai, berkenan kepada Dirtipid Siber. Baik, berkenan kepada Dirtipid Siber, Kasipidum, Jaksa Utama Pratama dan Ahli Media Kemenkeu untuk menempati kembali tempat duduk yang sudah disediakan. Ya, baik rekan-rekan, sebelum sesi tanya jawab, kami perkenankan terlebih dahulu mohon kepada perwakilan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dalam hal ini Dirdi Kejaksaan Agung Republik Indonesia diwakili oleh Pak Mutakin Harhab SHMH selaku Jaksa Utama Pratama. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Direktur Tindak Pidana Cyber pada Barreskrim, rekan-rekan dari PPATK, dari Kementerian Keuangan, dari Kemenko Polhukam,
dari Kejari Jakarta Pusat dan hadirin sekalian yang tidak kami sebutkan satu persatu. Dalam kesempatan ini kami mewakili Pak Direktur D dari Kejaksaan Agung menyampaikan sedikit pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa kegiatan hari ini adalah wujud dari sinergitas dan kolaborasi dengan kawan-kawan Bareskrim, bahwa yang ditunjukkan hari ini kepada kawan-kawan semua adalah bukti nyata bahwa perkara judi online yang diselesaikan melalui mekanisme Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 2023 yang sudah inkrah, kami selaku jaksa eksekutor dalam pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap hari ini juga sudah menerima sejumlah 58 miliar sekian dan sudah kita setorkan juga ke kas negara. Kejaksaan Agung khususnya melalui Direktorat D memastikan bahwa setiap harta rampasan yang diserahkan oleh penyidik khususnya dari Bareskrim Polri telah disetorkan ke kas negara sebagai optimalisasi pendapatan negara bukan pajak. Kami berharap kolaborasi positif antara Bareskrim dan Kejaksaan Agung terus ditingkatkan khususnya dalam hal aset recovery, dan kita terus perkuat koordinasi agar penanganan perkara perjudian online dan TPPU maupun tindak pidana lainnya dapat berjalan semakin efektif, transparan, akuntabel, dan demi kepentingan bangsa dan negara. Sekali lagi kami mengapresiasi kinerja kawan-kawan dari Bareskrim dan ke depan mudah-mudahan bisa lebih optimal dalam aset recovery dalam penegakan hukum judi online dan TPPU. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jaksa Utama Pratama. Rekan-rekan, juga ada beberapa nanti narasumber. Kami persilakan juga diperkenankan kepada analis keuangan negara, ahli media Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kepada Bapak Sunawan Agung Saksono. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Karopenmas Divhumas Polri, Bapak Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko. Yang saya hormati Bapak Brigjen Polisi Dr. Rimawan, Bapak Kombes Polisi Andre Sutarmadi, Bapak Mutakin Harahap dari Bapak Direktur Jambidum, kemudian juga dari Kemenko Polkam, Bapak Kombes Polisi Dodi Suryadin, Bapak Muhammad Irham Fuadi dari Kejaksaan Negeri, dari PPATK, Bapak Danang Trihartono, perwakilan dari Bank BRI Bapak Gosariono, perwakilan dari BCA Ibu Feni Huta Barat, Kasubdit 2 Kombes Andrian, dan Kabag Binum Kombes Polisi RI, serta kalangan pimpinan maupun perwakilan media yang saya hormati. Kami atas nama pimpinan dan Kementerian Keuangan menyampaikan apresiasi atas sinergi dan koordinasi lintas instansi dalam rangka optimalisasi penerimaan negara melalui mekanisme penyetoran penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari uang sitaan, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana judi online. Pelaksanaan eksekusi ini berdasarkan putusan Perma nomor 1 tahun 2013 terkait dengan tindak pidana perjudian online. Ini merupakan terobosan besar yang dilakukan oleh Bareskrim dan Kejaksaan serta berkolaborasi dengan
kementerian lembaga lainnya dalam penegakan hukum yang berdampak pada peningkatan penerimaan negara. Kegiatan serah terima setoran pada hari ini memiliki makna yang strategis dalam konteks pengelolaan keuangan negara, khususnya sebagai bagian dari fungsi regulatori yang mengatur ketertiban masyarakat dan fungsi budgetary untuk meningkatkan penerimaan negara. Uang sitaan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah disetorkan ke kas negara merupakan hak negara yang selanjutnya dicatat, dibukukan, dan dikelola sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh penerimaan tersebut diproses melalui sistem penerimaan negara yang akuntabel dan transparan sehingga mendukung kualitas pelaporan keuangan pemerintah serta menjaga kredibilitas APBN sebagai instrumen fiskal yang andal. Dari perspektif fiskal, optimalisasi PNBP ini berkontribusi dalam memperkuat basis penerimaan negara dan mendukung kesinambungan fiskal sustainability. Kami memandang bahwa keberhasilan pengelolaan uang sitaan dan ini tidak hanya diukur dari besaran nominal yang disetorkan, tetapi juga dari kepastian hukum, ketertiban administrasi, serta kepatuhan terhadap tata kelola keuangan negara yang baik. Oleh karena itu, sinergi yang erat antara aparat penegak hukum dan pengelola keuangan negara menjadi sangat urgent. Akhir kata, kami berharap kolaborasi yang telah terbangun ini dapat terus ditingkatkan dalam rangka penegakan dan kepastian hukum, serta mendukung pengelolaan keuangan negara yang prudent, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sunawan. Selanjutnya rekan-rekan, juga ada PPATK, kami perkenankan juga kepada Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Bapak Danang Trihartono, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karopenmas, yang terhormat Pak DTP Cyber Bareskrim, Pak Karopenmas, teman-teman kejaksaan, keuangan, perbankan, dan rekan-rekan wartawan semuanya. Jadi ini adalah bentuk implementasi kerjasama dari hulu ke hilir penerapan Perma 1 tahun 2013 terkait dengan tindak pidana asal perjudian online. Jadi kalau teman-teman pahami semuanya bahwa uang ini adalah dari rata-rata rekening-rekening deposit perjudian online yang menggunakan rekening orang lain. Artinya tidak ditemukan siapa pelaku sebenarnya. Sehingga diterapkanlah Perma 1 tahun 2013, bukan pemidanaan reguler seperti sebagaimana mestinya. Nah, Perma 1 2013 terkait perjudian online yang sampai ke kas negara ini adalah kasus yang pertama, Pak Seber ya, Pak Dir ya. Jadi ini kasus pertama penerapan Perma 1 2013 terkait dengan perjudian online. Sehingga ini adalah bentuk bahwa kami semua berkolaborasi dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan pemahaman, terkait dengan administrasi, sehingga sampai titik dapat diselesaikan ke penyerahan ke kas negara. Tentu tahap awal ini akan berlanjut ke kasus-kasus berikutnya, di mana kita akui bersama perjudian online masih terjadi. Sehingga dapat kami sampaikan di sini bahwa selain LHA yang masih ditindaklanjuti oleh Dir Cyber, juga kami juga masih memproses analisis transaksi terkait dengan perjudian online yang nanti kedepannya akan kemungkinan besar akan ditindaklanjuti dengan Perma dengan jumlah yang cukup material juga.
Sehingga dengan rilis ini, tahap pertama ini diharapkan tahap-tahap selanjutnya akan lebih lancar dan lebih smooth lagi, sehingga penanganannya dapat lebih cepat. Saya kira demikian. Terima kasih atas kerjasama semua pihak, kerja kerasnya sehingga ini dapat berkontribusi nyata bagi pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Danang. Terakhir rekan-rekan dari Kemenko Polkam, Bapak Komisaris Besar Polisi Dodi Suryadin sebagai Kepala Bagian Administrasi pada Sesdep Kamtimas, kami persilakan Pak. Terima kasih untuk semua yang bapak-bapak yang bisa tidak bersatu-satu di sini. Mungkin dari Kemenko Polkam, kami dari Kementerian sebagai koordinator kelembagaan sangat mendukung sekali kegiatan yang dilakukan atau keberhasilan yang dilakukan oleh Cyber Polri, Direktur Cyber Polri, di mana adanya pemasukan ke negara dari hasil judi online dan mungkin kejahatan-kejahatan yang lainnya. Kami mendukung sekali apa yang dilakukan antara bank, kemudian dari PPATK dan kelembagaan lain. Di sini kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami akan melaporkan hal ini mungkin ke Pak Menko supaya kegiatan ini bisa berlanjut untuk selanjutnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dodi. Rekan-rekan, untuk sesi tanya jawab pertama kami buka. Silakan pada sesi pertama kami perkenankan untuk 3 penanya dulu. Sebutkan nama, kemudian medianya, serta pertanyaannya pada konteks pada press conference hari ini dan ditujukan pada siapa. Kami persilakan. Ada yang mau ditanyakan? 1 sebelah kanan saya, 2 lagi, 1 dulu. Baik, kami persilakan kepada penanya pertama pada sesi ini. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Amrina Rida. Saya ingin minta sedikit detail dan juga rincian saja Pak berkaitan dengan aset ini. Mungkin bisa disampaikan ini adalah aset periode dari bulan kapan sampai kapan Pak, sama mungkin sedikit informasi terkait dengan pelaku dan juga tersangkanya, mungkin kalau ada informasi ada berapa dan apakah sudah ada putusannya seperti apa. Sekian, terima kasih Pak semuanya. Terima kasih Mbak Apri dari iNews. 1 dulu. Baik, berarti ditujukan kepada Pak Dirtipid Siber ya. Baik, kami persilakan kepada Pak Direktur. Terima kasih Pak Karopenmas, terima kasih Mbak Amri dari iNews ya. Kami menggambarkan bahwa penanganan perjudian online itu ada 3 langkah, 3 tataran yang kita lakukan. Pertama adalah kegiatan preemptif, kemudian preventif, dan kemudian penegakan hukum, ditambah kegiatan dengan tindak lanjut LHA untuk mekanisme Perma 1 2013. Kegiatan preemptif yang kita lakukan, kalau kita melihat tadi dalam tayangan sekilas di video, itu sudah digambarkan bahwa itu bertujuan untuk mengedukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak melakukan atau menjadi korban marketing dari organisasi perjudian online, sehingga punya kekuatan mental, kemudian kekuatan pemahaman terkait dengan bahayanya kalau ikut dalam perjudian online. Kemudian juga kegiatan edukasi ini kita bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan flyer-flyer, kemudian pemahaman-pemahaman melalui media-media yang ada, termasuk dengan bioskop-bioskop yang ada. Kita melakukan hal tersebut, termasuk juga dengan Kementerian Pendidikan, ya, dasar dan menengah, yang kita membuat dalam kurikulum, itu dalam kegiatan preemptif. Kemudian kegiatan preventif yang kedua adalah kami juga berkoordinasi dengan berbagai pihak kementerian lembaga, terutama adalah Komdigi, untuk melakukan analisa terkait dengan website-website yang mempromosikan perjudian online untuk dilakukan take down atau pemblokiran, sehingga ini memperkecil ruang gerak
organisasi perjudian untuk bisa memberikan atau pemasaran terkait dengan daya tarik perjudian online. Kemudian yang ketiga adalah penegakan hukum. Nah, penegakan hukum yang dilakukan itu kita sebutnya dengan langkah reguler, di mana dalam penegakan hukum itu maka itu akan terdapat tersangkanya. Ya, jadi tersangkanya itu dapat dalam kegiatan reguler. Ada tersangkanya, ada barang buktinya, kemudian diproses, sidang pengadilan, kemudian inkrah untuk pemidanaan. Yang keempat adalah yang kita saksikan pada hari ini adalah kegiatan dengan mekanisme Perma 1 2013. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Danang dari PPATK bahwa mekanisme Perma 1 2013 ini tidak ada tersangkanya, tapi memastikan harta kekayaannya, harta operasionalnya untuk dilakukan putusan pengadilan inkrah. Jadi memang tidak ada tersangkanya karena ini adalah rekening-rekening nomini yang digunakan, yang tidak digunakan secara langsung oleh pelaku perjudian. Tapi ini nomini, sehingga dari analisa transaksi oleh PPATK menandakan atau menggambarkan adanya transaksi dari beberapa layering rekening yang itu kita lakukan penindakan terhadap rekening-rekening tersebut. Jadi untuk efektivitasnya kita melakukan 3 langkah untuk melakukan sebagai target. Satu adalah manusianya, pelaku perjudian online-nya, baik itu adalah operatornya maupun bandarnya. Kemudian 2 adalah peralatannya yang digunakan untuk memasarkan, untuk transaksi dan segala macam. Termasuk ketiga adalah itu adalah operasional dalam organisasi perjudian tersebut adalah sumber dayanya yaitu keuangan. Ini yang kita lakukan 3. Nah, kemudian ini periodenya kita lakukan periode dari beberapa waktu yang lalu karena memang prosesnya ke pengadilan untuk ikrah itu dari 2025. Ini adalah langkah pertama atau episode pertama kira-kira dari tadi yang sudah kita dapat masukan dari PPATK, handsome-nya atau penghentian sementara yang kita tindak lanjuti itu sekitar 255 miliar sekian. Nah, ini baru 58 miliar. Jadi nanti akan ada masih berproses itu sekitar 97 miliar sekian. Ya, itu yang nanti akan kita juga sampaikan kepada rekan-rekan media dan masyarakat tindak lanjut dari mekanisme Perma tersebut. Itu yang kami sampaikan. Kemudian yang kedua apa materi Mbak? Sudah ya, cukup ya. Nah, itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh masyarakat dan rekan-rekan media. Mohon bantuan untuk nanti mempublikasikannya sehingga masyarakat bisa paham terkait dengan apa yang kita lakukan dan juga masyarakat tidak menjadi korban dalam perjudian. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Silakan rekan-rekan. Ada pertanyaan selanjutnya? Kami persilakan. Cukup? Cukup jelas? Baik rekan-rekan, sebagaimana instruksi Presiden kepada khususnya Polri terkait tindak pidana yang menjadi perhatian Bapak Presiden, salah satunya adalah judi online. Dan tentunya ini merupakan komitmen Kapolri dan seluruh jajarannya untuk menindaklanjuti baik dari langkah-langkah preventif sampai dengan penegakan hukum dan tentunya implementasi dari Perma 1 tahun 2013. Rekan-rekan, wujud ini tentu tidak bisa berdiri sendiri, maka di sini kami berkolaborasi wujud kehadiran negara dan kami juga sampaikan teman-teman media adalah merupakan saluran utama yang bisa memberikan edukasi, informasi dan segala sesuatu peristiwa pemberitaan kepada masyarakat sehingga semua bisa tersampaikan secara komprehensif dan tidak terhasut dengan media sosial yang tentu tidak akurasi dan kemudian tidak terverifikasi, dan teman-temanlah yang terdepan untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Karopenmas. Baik, selanjutnya adalah sesi foto. Mohon izin berkenan kepada Bapak dan Ibu untuk maju ke depan. Mohon izin Bapak di depan.
Baik, mohon izin foto sesi bersama selesai. Mohon izin berkenan Bapak dan Ibu boleh kembali ke tempat duduk masing-masing.